Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Semua orangnya bistik terjedes, garis-garis, garang. Oke guys, sekarang aku bersama dengan Bang Elman. Elman aja kali, nggak usah Bang. Oh iya, oke. Beca kali, Bang Beca. Kalau Bang itu bahasa gaulnya apa? Enggak sih, nggak ada. Kan kalau bergaul kan kita kan sesama ini kan, sesama apa namanya, sesama umurnya kan. Paling ngomongnya kayak biasanya tuh ada panggilannya kayak Bo dulu tahun 90-an kayak Bo, apa kabar Bo? Kayak apa kabar? Terus udah gitu sekarang apa kabar Cin? Pernah. Apa kabar Say? Apa kabar Nek? Gitu. Apa kabar Wa? Berarti gitu, ini kan. sekarang kita panggilnya Elman aja ya? Iya, Elman aja. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Ini dia Elman sendiri nama panjangnya apa nih? Elman boleh dikasih tahu? Aku tuh sebenarnya namaku Aditya Elman, Aditya gitu? Elman Syah, bener. Tapi waktu itu sempet kan, aku jadi sebelum dikenal dengan bahasa planet Namek ini, jadi aku tuh penyanyi kan, aku sempet di label. Tapi waktu itu aku pingin nama aku tuh dikenal sebagai Aditya Elman. Tapi kata label aku jangan, Aditya tuh udah terlalu banyak penyanyi dengan Aditya, jadi udah pakai Elmannya aja gitu. Jadi aku nama sosial media Elman doang. Emansipasi. Emansipasi. Jadi Bang Elman ini adalah tamu gara-gara. Tamara ya, tamu. Oh ya, Tamara gara-gara. Yang kedua yang centang biru. Yeay! Alhamdulillah aku udah centang biru loh. Udah beratus kali request akhirnya. Gitu? Iya. Emang susah ya itu? Ya nggak tahu, itu kan pokoknya kita harus sudah di Google tuh kita harus sudah ada beberapa berita kan, kayak 10 berita gitu kalau nggak salah. Nah itu dilihat juga sama dia. Kan itu verified kan, berarti orang yang dikenal kan, orang yang kayak punya banyak pengikut lah. Iya gitu, kayak udah ada beberapa di media massa, TV dan segala macem gitu. Centang biru. Dan dia balas DM, terima kasih loh. Iya sama-sama, aku selalu baca-baca DM orang tahu. Trimse apa? Thank you minyak. Thank you minyak. Thank you. Oh iya, suka baca-baca DM orang. Aku suka baca-baca DM orang. Kalau mamanya cuman kayak hahaha, aku nggak bales kan. Kadang-kadang cuman kayak reaction. Kalau mamanya kayak Kak, aku pin collab, atau kayak Kak ada biasanya kerjaan tuh masuk ke request. Jadi kalau mamanya nggak baca kan ya udah duit lah. Iya, duit lewat say ember. Tapi kalau misalkan nanti ada yang nge-request tapi nge-hate gitu gimana? Pasti kan kalau influencer tuh pasti ada yang hate lah. Iya, kan? oh hate comment. Iya, hate comment. Ya gue hate balik. Bukan blok ya? Enggak, ngapain kita berantem, ayo. Oke guys, ini kan sekarang temanya kan jika kamu menjadi nih. Gitu ya, jika kamu menjadi. Nah, Elman sendiri kan sebelumnya pernah menjadi penyanyi ya. Bener. Tapi kan sekarang dikenalnya sebagai konten kreator bahasa gaul, atau yang lebih tepatnya yang memviralkan bahasa gaul kembali lah. Kembali, ya, benar. Karena dulunya diciptakan oleh Mbak siapa? Debbie Sahertian. Nah, itu boleh diceritain nggak kenapa bisa kepikiran punya konten seperti itu? Awalnya gini, aku kan dulu nyanyi kan, tiba-tiba pandemi, semua job cancel. Itu bener-bener yang aku nggak ada zero pendapatan gitu loh. Jadi kayak udah bener-bener nggak tahu mau ngapain lagi. Kita udah coba virtual concert, cuma dapetnya cuma 100.000, 200.000 hasil dari saweran kan. Terus udah gitu, udahlah nggak tahu mau ngapain lagi nih. Udahlah. Aku tuh sebenarnya gini, aku juga ada rada-rada ininya juga, ada rada-rada kayak idealisnya gitu, kayak pengennya tadinya tuh di sosial media aku cuman mau tentang nyanyi doang gitu. Nah terus udah kayak gitu tiba-tiba, karena aku juga udah TikTok dari Februari kan 2020, ini ngapain ya TikTok, kalau nggak diapain. Waktu itu kayak udah coba, aku ngelihat juga TikTok kan suka ketok-ketok sendiri tuh, ngelihat orang-orang yang komedi-komedi gitu. Aku bikin, udah deh bikin ini aja, bikin bahasa gaul itu. Aku waktu itu ngelihat ada TikTok konten dari luar negeri, jadi ceritanya generasi Z kalau di rumah hantu kayak gitu. Yang kayak oh my god, yang kayak gitu-gitu kan. Nah waktu itu aku pingin bikin gimana kalau umpamanya bahasa gaul, ceritanya orang yang bisa bahasa gaul pas di rumah hantu gitu.
Sebenarnya udah banyak kayaknya apa namanya di TikTok yang pakai bahasa gaul. Jadi mereka bilangnya bahasa salon ya. Jadi karena kan itu buat satu komunitas kan, komunitas transgender kan waktu itu. Nah jadi ya transgender doang yang pakai, dan udah kayak gitu ngomongnya sekitar itu aja ya, kayak ngomongnya sekitar dia lagi mangkal, terus lagi di salon. Kalau aku kan ini bahasa gaul, bahasa salon itu settingnya di rumah hantu gitu. Jadi kayak orang ngelihat oh ini bisa juga ternyata dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi muncullah ide gitu ya. Muncullah ide, aku upload. Aku inget banget tuh abis selesai olahraga, abis itu aku upload di atas. Aku olahraga kan belum boleh buka tuh gym kan. Iya, jadi aku di atas di rooftop sini, aku selesai situ ngapain bikin konten gitu kan. Itu konten pertamaku yang ngaco-ngaco sih. Yang lainnya cuma nyanyi doang gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya ya udah aku tinggalin. Pokoknya upload udah aku tinggalin gitu. Terus udah kayak gitu. Iya malamnya kok udah 800.000 yang nonton. Terus udah gitu kayak wah apa nih gitu kan. Ya udah terus akhirnya orang tuh bilang apa namanya bikin lagi dong. Terus manajerku bilang udah bikin lagi aja. Nyanyi juga tetap tapi buat konten yang kayak gini dulu aja. Iya bener gitu. Nama TikToknya apa boleh Bang Elman? Emansipasi. Emansipasi. Oh berarti sama semua ya? Semua sama. Same ya? Someday. Iya. Akun Akikuk someday semuanya ya, Nek. Nah, Elman sendiri kan juga pernah menempuh pendidikan juga ya? Pernah. Di luar negeri di ya? Belanda, ya. Di Blendes. Blendi. Oke, di Blendi sendiri kan udah ada basic pendidikannya nih. Waktu pertama kali pandemi, kenapa nggak terpikir untuk gue coba lamar kerja deh gitu di perusahaan? Karena aku jadi gini, pas di Belanda kan aku emang kantoran, abis S1 kantor, S2 abis itu kantoran juga. Abis itu aku nyadar gitu kayak rupanya kantoran ini bukan hidup aku, bukan jiwa aku banget gitu loh. Jadi kayak aku pengen sesuatu yang full of joy, yang kayak gitu loh. Sedangkan kalau kantor kan ya udah gitu duduk komputer 6 jam 8 jam gitu kan tiap hari. Nah aku mikir kayak aku nggak mau kayak gini, aku pingin melakukan sesuatu yang aku suka. Jadi pas pulang dari Belanda aku udah bilang ke orang tua kayak pokoknya pingin di dunia entertainment, dan aku kan emang bisa nyanyi dari dulu, udah nyanyi kan, aku Elva Singers juga dulu. Nah terus udah kayak gitu ya udah aku ini aja aku jabanin itu, aku kerjain gitu. Nah pas pandemi aku lagi mau cari nih apa mau kerja, sempet mau apa kerja yang kan bisa work from home kan, mau kerja atau kayak apa, soalnya nggak ada sama sekali. Tapi ya udah pokoknya tapi tetap di bidang entertainment, makanya aku buat konten itu gitu. Oke. Tapi kan itu ada risiko ya, Man. Ada risiko. Jadi entertain itu kan kalau booming ya alhamdulillah gitu. Tapi kan mengejar atau menuju ke sananya itu nggak mudah gitu ya. Benar. Contohnya saya gitu ya. Belum sampai sekarang. Belum. Nanti ya sabar ya. Nentes ya. Nah ya nastar ya. Nastar. Jadi sedangkan kan kalau misalkan menuju ke situ dan kebetulan misalnya nih ternyata kita kan nggak pernah tahu waktunya kapan ya. Benar. Nah ternyata kalau Elman sendiri waktunya itu sebentar atau lama sih untuk menuju ke arah situ, dan selama proses itu kan butuh duit ya. Benar. Butuh duit dong buat hidup, benar. Gaya, buat menyambung hidup dan buat bergaul dan sebagainya gitu ya. Nah itu gimana tuh cara ininya, dan apakah waktunya itu lama atau sebentar sih? Jadi aku tuh sempet pas pulang ke sini, pas pulang dari Belanda ke Indonesia, aku sempat ngajar bahasa Inggris. Waktu itu aku juga sempat ngajar bahasa Inggris karena kepepet. Karena aku tuh udah keluar dari label aku, terus aku udah nggak punya duit lagi untuk produksi, jadi aku sempat ngajar di IF, ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris, duitnya buat produksi, dapat gaji. Nah aku dari situ sih mulai. Nah abis itu udah mulai reguleran di Senopati kan, dulu di kafe udah ada duitnya nih buat produksi lah, untuk melakukan sesuatu yang aku suka, buat art craft aku lah gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya aku tinggalin ngajar. Habis itu banyak nyanyi, ya udah duitnya buat produksi. Kayak gitu akhirnya. Aku sempet kerja yang nggak kantoran ya kayak freelance teaching gitu, English teaching gitu.
Lucu banget nih. Nah, terus kalau Elman sendiri nih nanti nextnya nih apakah ada rencana selanjutnya nih kalau di entertain kan sekarang kayaknya aku udah lihat udah berkembang ya. Iya, Ake udah berkembang ya. Iya, udah berkembang. Nah, nextnya nih apa nih? Target. Nextnya aku pengen ya pastinya sebenarnya aku juga masih baru banget kan di sini. Jadi aku pengen masih mau belajar kayak hosting. Aku tuh sebenarnya dulu paling males ikut hosting ya. Kayak disuruh nge-host gitu, aku nggak mau banget. Kayak nggak bisa tapi aku nggak mau gitu loh. Jadi pokoknya pengen nyanyi aja gitu. Sekarang mau nggak mau kan harus hosting gitu. Ya aku belajar banget ya, belajarnya sama si Sis Debbie Sahartian itu misalkan aku banyak belajar terus udah gitu sekarang banyak diundang wawancara dan aku juga punya Delman Gaul Show itu kan Debbie dan Elman bergaul itu dan kita punya ngundang bintang tamu juga. Jadi ya mau nggak mau harus belajar gitu ya. Buat sekarang aku masih pengen belajar di situ. Terus kalau mamanya udah di sini aku udah lumayan lama, udah established gitu, baru aku mau coba nyanyi lagi gitu. Tapi buat sekarang aku masih nulis lagu dan segala macam. Karena memperbesar peluang juga ya. Benar dan kayak gitu maksudnya ini skill yang udah aku punya dari dulu kan kalau nyanyi. Jadi kayak aku nggak bakalan takut lah. Aku udah punya networkingnya, udah punya bekalnya gitu sih. Nah ngomong-ngomong nih. Tadi kan udah bahas banget siapa Mbak Debbie. Nah, Elman sendiri tuh sebelum mencetuskan pengen buat konten bahasa gaul yang diciptakan oleh Mbak Debbie gitu, itu ada proses izin dulu nggak sih atau emang udah kenal gitu? Enggak, aku sebenarnya nggak kenal. Cuman aku kan selalu nonton tuh dulu Lenong Rumpi kan gitu di RCTI dulu. Jadi tahu lah dia. Terus udah gitu ngikutin perjalanannya dia juga kan. Dia juga ya menerbitkan kamus bahasa gaul itu juga. Aku pas bikin konten itu nggak ada sama sekali minta izin gitu sama dia. Jadi kayak ya udah aku cuman bikin aja terus. Banyak orang bilang Kak bikin kamusnya kayak gitu. Banyak ya anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak tahu ada kamusnya bahasa itu. Nah udah gitu rupanya aku bikin reaksi dari komen-komen bikin kamusnya itu. Aku bikin reaksi, aku bilang ya ini udah ada kamusnya, sama aku kasih tunjuk ini udah ada kamusnya, ini. Terus udah kayak gitu dan ini diciptakan oleh si Debbie Sahartian, komedian senior kita yang kayak gitu-gitu. Terus aku tag dia, dia yang kayak terima kasih. Terus akhirnya dia DM kayak yuk kita collab kapan-kapan soalnya dia juga dulu ada Tata Dado. Tata Dado, ada Robi Tumewu yang emang bisa bahasa itu. Tapi kan mereka udah almarhum, jadi si Sis Debbie ini nggak punya tim lah ya. Nggak punya sparring partner untuk ngomong lagi gitu. Ya udah akhirnya ketemulah aku. Nah makanya aku tuh diajak collab bareng gitu. Yang paling terkenal sih sekarang ini kontennya Elman sendiri tuh yang itu tuh, yang nyanyi tapi pakai bahasa. Iya. Gitu. Jadi pokoknya aku sering lihat lah. Ada banyak. Aku juga nggak tahu apa ya. Lupa banyak banget. Dan itu tuh sering banget di reaction sama orang-orang ya. Jadi bukan reaction ya, kayak diduetin. Gitu kadang ada yang serius juga sambil ketawa juga, ada yang sambil ini bahasa apa gitu ya gitu. Jadi itu lucu-lucu banget nih, harus banget teman-teman harus ngelihat konten-konten TikToknya dari Bang. Harus. Emansipasi dan yes, benar. Nanti mungkin kita bisa collab TikTok juga ya kali ya. Boleh. Tetap ya usaha, namanya juga bukan siapa-siapa, jadi harus usaha dong menuju ke sana ya. Iya dong, harus pansos dong, say. Aku sebenarnya nggak mau ngomong itu loh. Tapi pansos tuh harus tahu networking namanya. Setuju, aku tuh nggak pernah nyalahin orang tuh pansos karena menurutku sekelas siapa ya, artis-artis tinggi aja menurutku harus tetap pansos gitu. Aldi Taher aja pansos. Canda Aldi. Kemarin baru wawancarin Desa. Bye lo.
Sebenarnya aku tadi juga mau nyebutin satu nama sih, tapi kayaknya aku belum seberani Elman lah ya gitu. Takut saya. Apa takut kalau Tekotek. Tekotek saya, oh my god Takut. gitu ya. Iya, Jadi iya. Menurutku juga pansos itu menurutku sah-sah aja selama positif ya pansosnya. Iya, pansosnya yang bener gitu kan. Pansos itu sebenarnya networking ya, buat Bener, apalagi setuju. di entertainment tuh pansos itu diperlukan Ya. gitu loh. Apalagi kan kita freelancing kan, bukan yang kayak ya kita di kerjaan juga menjilat atasan kan pansos kayak gitu ya, maksudnya boleh-boleh aja asal positif gitu, asal jangan yang kayak negatif lah impactnya gitu. Setuju bang. Aduh, makasih banget bang. Soalnya aku sering banget di hate di komen-komen YouTube gitu ya kan. Hate balik aja. Tapi aku tuh bukan orang yang apa ya, untungnya bukan orang yang baperan juga. Jadi kadang cuma ketawa aja kayak biarin aja, bodoh amat. Oh kalau gue bales. Iya, kalau Bang. Gue bales, gue bikinin reaction video biar nama satu dunia tahu. Nah itu jadi pansos lu gitu, bawa ini lu gitu, lu collab-nya sama seleb-seleb lu gitu, pansos sering banget kayak gitu. Jadi tapi ya menurutku pansos tuh nggak ada yang salah kan. Nggak ada yang salah selama positif ya. Bener, dan selama itu tuh bisa mengembangkan kerjaan nggak, karir nggak Iya, sih bener gitu. dong. Jadinya kan subscriber nambah. Bener. Iya kan. Thank you loh Bang Elman. Iya, sama-sama. Elman, apose Kerajaan Akikit sekarang ya. Kerajaan Yei sekarang. Aku kerjanya ini doang sih sebenarnya, kayak karena masih pandemi jadi nyanyi masih susah. Jadi aku masih syuting aja, dan ya alhamdulillah ada TV besar yang pengen aku jadi host di acara regulernya dia gitu. Jadi kayak kemarin udah meeting. Ya mudah-mudahan aja ya bisa mulai dari situ lagi gitu, karena juga banyak musisi kayak aku yang mulai dari nol lagi, apalah yang udah nggak nyanyi lagi jadi dia jualan lah apalah MLM lah gitu. Jadinya kayak aku ya alhamdulillah banget bisa dapet masih di entertainment, di sesuatu yang aku suka gitu loh. Ya udah, jadi aku sibuknya itu aja sih gitu. Mudah-mudahan aku ketularan juga ya jobnya. Amin, Dan amin. kali aja Bang Elman butuh apa yang bersih-bersih gitu, aku siap ya. Aku itu yang megangin baju aku sih. Oke guys, terima kasih Bang Elman. Sama-sama, terima Udah kasih mau juga. Digarap tanya-tanya ya di Terima edisi kasih. Jika Kamu Menjadi. Jika Eke menjedes ya Jika Eke menjedes. Iya Bang Elman ya, jangan lupa di follow Instagram dan Yes, TikToknya. Emansipasi, Instagram aku, TikTok juga Emansipasi, YouTube juga Emansipasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yes. Thank you so much, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dane.